Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2 yang beranggotakan Ananda Talita Ibtisama, Anik Rosida Atsari, Hana Hanifa, Najah Ramadina. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Sipil Liberia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Ramadina, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Sipil Liberia. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang negara Republik Liberia. Liberia adalah nama dari sebuah negara kecil yang terletak di pantai barat benua Afrika. Negara tersebut berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah timur, Guinea di utara, Sierra Leone di barat, dan Samudra Atlantik di sebelah selatan. Nama Liberia juga terdapat atau berasal dari kata liberty yang berarti kebebasan. Karena negara tersebut awalnya memang didirikan untuk menampung budak-budak kulit hitam dari Amerika Serikat yang baru saja dibebaskan oleh pemerintah setempat. Namun, di tanda kebebasan ini pula, salah satu perang sipil paling berdarah dan paling brutal di Afrika pernah terjadi. Perang Sipil Liberia, sesuai namanya ini, adalah perang saudara yang mengambil tempat di Liberia. Berdasarkan waktu kejadiannya, perang tersebut bisa dibagi ke dalam dua fase, yaitu perang fase pertama pada tahun 1989 sampai 1996 dan perang fase kedua yang berlangsung pada tahun 1999 sampai 2003. Akibat perang tersebut, hampir setengah juta rakyat Liberia kehilangan nyawanya dan jutaan lainnya terpaksa menjadi pengungsi di negara-negara lain. Berdasarkan asal-muasalnya, penduduk Liberia bisa dibagi ke dalam dua golongan utama, yaitu golongan kulit hitam pribumi yang presentase jumlahnya mencapai 95% dan golongan kulit hitam keturunan Amerika Serikat yang presentasenya hanya sekitar 5%. Oke, di sini saya akan mengenalkan dua tokoh yang terlibat dalam latar belakang perang sipil Liberia. Yang pertama ada William R. Tolbert. Dia ini merupakan presiden ke-20 yang menjabat pada tanggal 23 Juli 1971 sampai 12 April 1980. Yang kedua, yaitu ada Sersan Samuel Kanyondoe. Dia waktu itu kan gara-gara ada kudeta, dan juga William Tolbert juga mengakhiri kekuasaan presidennya. Jadinya Samuel Kanyondoe ini memimpin pada tanggal 12 April 1980 sampai 25 Juli 1984. Akhirnya kan waktu itu pada tanggal 1985 dia terpaksa menundukkan dan menggelar pemilu lagi. Cuma kan dalam pemilu itu terdapat banyak kecurangan, tapi tetap aja Sersan Samuel Kanyondoe ini menjadi presiden ke-21 pada tanggal 25 Juli 1984 dan berakhir pada tanggal 9 September 1990. Sampai terjadinya pemberontakan yang dimulai di Liberia Timur pada akhir tahun 1989 ya. Yang pertama, memasuki tahun 1970-an, Liberia mulai dilanda krisis ekonomi, menyusul anjloknya harga karet selaku komoditas ekspor andalan Liberia selama ini. Yang kedua, tahun 1979, krisis tersebut akhirnya pecah menjadi kerusuhan berdarah, menyusul munculnya rencana pemerintah untuk menaikkan harga. Pada tahun 1980, terjadi pergolakan tinggi yang keras di Liberia ketika sebuah kelompok yang dipimpin oleh Sersan Samuel Kanyondoe melakukan kudeta militer pertama dalam sejarah Liberia melawan pemerintah William Tolbert. Kejadian tersebut juga yang mengakhiri kekuasaan Presiden William R. Tolbert dan digantikan dengan Samuel Kado. Namun,
Di bawah kepemimpinan Samuel Kado ini, kondisi di Liberia malah nggak jauh lebih baik dibandingkan pada masa kepemimpinan William Tolbert. Jadi malah makin buruk gitu, sama aja kayak masanya William Tolbert. Pada tahun 1985, Doe terpaksa melunak dan menggelar pemilu, dan ia juga memenangkan pemilihan presiden tersebut. Namun, pemilihan tersebut dianggap banyak kekurangan oleh kelompok oposisi. Rezimnya sering digambarkan korup dan brutal, serta lebih mengistimewakan suku Khan. Masa jabatannya juga terbebani oleh kondisi ekonomi yang memburuk dan hidupnya terus terancam oleh upaya pembunuhan. Karena kondisinya terus-menerus seperti itu, dia juga terbebani karena jabatannya, ekonomi juga semakin memburuk. Akhirnya kondisi ini tuh memicu pemberontakan yang dimulai di Liberia Timur pada akhir tahun 1989. Terjadinya Perang Sipil Liberia pertama pada tahun 1989 sampai 1996. Jadi, Perang Sipil Liberia pertama ini terjadi berawal dari penggulingan pemerintahan Samuel Doe. Kenapa sih Samuel ini digulingkan sebagai presiden? Karena pada tanggal 12 November tahun 1985, Samuel ini melakukan kecurangan di pemilu yang seharusnya dimenangi oleh Jackson Faiyah Doe. Karena kecurangannya, akhirnya Samuel ini menang sebagai presiden. Selain itu, dia juga merupakan seorang pemimpin yang jahat. Dia suka menindas rakyatnya, dia suka melakukan perlakuan kejam terhadap rakyatnya, dan yang pasti rakyatnya ini tidak sejahtera dipimpin oleh Samuel. Karena peristiwa tersebut, Komandan Thomas Kuiwongpa beserta tentaranya melakukan kudeta terhadap Samuel. Namun, upaya tersebut gagal. Akhirnya, Komandan Kuiwongpa beserta tentaranya ini ditangkap, dibunuh, dimutilasi, dimakan, dan juga mayatnya dipamerkan di Istana Eksekutif Monrovia oleh Samuel Doe ini. Jadi, Samuel emang benar-benar jahat. Terus upayanya ini masih terus dilakukan oleh Charles Taylor yang memulai serangannya pada 24 Desember 1989. Jadi Charles Taylor ini tuh merupakan seorang Ameriko-Liberia yang pernah melakukan kampanye militer ini di daerah Nimba. Dan daerah Nimba sendiri ini ditinggali oleh dua etnis, yaitu etnis Jio dan etnis Mano, di mana dua etnis ini adalah etnis yang sangat menderita akibat kekejaman dari Samuel. Jadi akhirnya mereka bergabung dengan Taylor dan menamai kelompoknya dengan NPFL, yaitu National Patriotic Front of Liberia. Aksi mereka ini dilancarkan pada bulan April dan Mei tahun 1990 yang melancarkan serangan terhadap etnis Kran dan etnis Mandingo, di mana dua etnis ini merupakan etnis pendukung Samuel. Lalu karena si Charles ini mendapat banyak dukungan dari negara-negara tetangga di Afrika, dan juga rakyat Liberia sendiri, jadi si Samuel ini dia kehilangan kontrol dan akhirnya NPFL mampu menguasai sebagian besar wilayah Liberia pada bulan Mei tahun 1990. Oke, selanjutnya konflik di Liberia meluas menjadi perang sipil berkepanjangan yang melibatkan sejumlah kelompok bersenjata demi memperebutkan kekuasaan etnis dominan. Merespon kondisi tersebut, Samuel Doe mengirim pasukan Liberia dan pasukan keamanan di daerah Nimba untuk melakukan pemberontakan. Jadi di sana Samuel ini membunuh warga sipil Liberia kurang lebih sebanyak 200 orang dan juga
tak henti-hentinya melakukan kekerasan terhadap penduduk Nimba. Selanjutnya, pertempuran meningkat menjadi perang saudara. Upaya untuk mengakhiri perang sipil dipelopori oleh ECOWAS, The Economic Community of West African States, yang membentuk MOC atau Military Observer Group. Setelah beberapa usaha perdamaian gagal, lalu melakukan gencatan senjata pada bulan Agustus tahun 1996. Jadi, gencatan senjata ini menandai bahwa berakhirnya perang sipil pertama dan meletakkan dasar bagi pemilihan. Pada tahun 1997 diadakan pemilu yang dimenangkan oleh partai yang dipimpin oleh Charles Taylor dengan 75% suara. Jadi, sebagian besar rakyat Liberia ini percaya bahwa memilih Charles Taylor sebagai presiden itu adalah salah satunya cara untuk mengakhiri perang di Liberia. Yang pertama, dukungan Charles Taylor terhadap Proof dalam Perang Saudara di Sierra Leone pada akhir 1990-an membuat perdamaian di Liberia hanya berlangsung sebentar. Lalu, dukungan Taylor terhadap Proof melakukan kejahatan dan mendorong PBB memberikan sanksi kepada Liberia. Maksudnya adalah karena kegagalan pemerintahan dalam mengatasi masalah ekonomi, distribusi bantuan, dan sumber daya yang tidak merata, serta dukungan Taylor terhadap Revolutionary United Front atau RUF dalam Perang Saudara di Sierra Leone pada akhir 1990-an membuat perdamaian di Liberia hanya berlangsung sebentar. RUF yang didukung Taylor telah melakukan termasuk teror terhadap warga sipil, pembunuhan, pemerkosaan, serta perbudakan seksual di Sierra Leone. Hal ini mendorong PBB memberikan sanksi kepada Liberia, terutama larangan impor persenjataan, larangan perjalanan luar negeri oleh anggota pemerintahan tingkat tinggi beserta keluarga dekat mereka, serta larangan ekspor kayu. Sanksi dari PBB itu membuat perekonomian Liberia semakin jatuh. Sekitar April 1999, munculnya LURD. Lalu si LURD itu berniat menggulingkan Taylor, dan si LURD melakukan pemberontakan di Vanjama. Namun si Taylor menghadang tentara AFL. Akhirnya LURD dan AFL bertempur. Maksudnya adalah karena kemunduran stabilitas keamanan Liberia sebagai akibat dari jatuhnya perekonomian nasional Liberia, memberikan kesempatan para tokoh politik untuk menguasai sumber daya yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan di bawah pemerintahan Taylor yang kejam, dan maka muncullah berbagai kelompok bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan Taylor. Di antaranya pada April 1999, kelompok Liberia United for Reconciliation and Democracy atau LURD dipimpin oleh Sekou Kone didirikan di Guinea. LURD yang mendapatkan dukungan dan Sierra Leone mulai melakukan pemberontakan di wilayah Vanjama. Namun untuk menghentikan kekuatan LURD, Taylor mengirim tentara Liberia atau Armed Forces of Liberia atau AFL, sehingga pertempuran antara LURD dan AFL di wilayah Lova tak dapat dihindarkan. Yang ketiga, akhirnya menguasai wilayah utara Liberia. Pertempuran tersebut segera menyebar ke wilayah tengah dan barat Liberia, dan akhirnya LURD menguasai sepertiga wilayah Liberia di barat laut negara itu yang berbatasan dengan Guinea dan Sierra Leone. Maksudnya adalah, namun dukungan dari pihak Guinea dan Sierra Leone terhadap kelompok LURD, balasan terhadap Taylor yang mendukung pemberontakan di Guinea dan Sierra Leone membuat Sekou Kone dan tentaranya dengan cepat mampu menguasai wilayah utara Liberia. Pertempuran tersebut segera menyebar ke wilayah tengah dan barat Liberia. Dari tahun 2001 sampai 2003, LURD berkembang dengan pesat menjadi 5.000 pejuang terlatih, termasuk mantan tentara Liberia, ditambah lagi dengan 25.000 pejuang lainnya. Pada akhir 2002, LURD menguasai sepertiga wilayah Liberia di barat laut negara itu yang berbatasan dengan Guinea dan Sierra Leone. Yang keempat, pada bulan Maret 2003, LURD mendirikan Model. Beberapa bulan setelah berdirinya Model, mampu menguasai Buchanan. Sepanjang pertempuran, baik AFL, LURD, dan Model dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia meluas terhadap warga sipil yang tidak berdosa.
juga perekrutan tentara. Maksudnya adalah, sekitar pada bulan Maret 2003, sebuah kelompok sempalan dari Lourdes yang memilih untuk berjuang sendiri, yaitu Gerakan untuk Demokrasi di Liberia atau The Movement for Democracy in Liberia atau MODEL, dibentuk di Pantai Gading. Hanya beberapa bulan setelah pendiriannya, MODEL mampu menguasai Buchanan yang merupakan kota terbesar kedua di Liberia, sekaligus sebagai kota pelabuhan di mana arus impor persenjataan Taylor lewat dan masih menyimpan 800.000 ton biji besi senilai 5,6 juta dolar Amerika Serikat sebagai salah satu sumber penghasilan Taylor. Sempuran, baik AFL, Lourdes, dan MODEL dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap warga sipil yang tidak berdosa, juga perekrutan tentara anak-anak. Yang kelima, pada musim panas tahun 2003 saat pertempuran semakin intensif, Taylor terjebak di Liberia oleh pemberontak dan dipaksa untuk mundurkan diri. Namun Taylor menolak mundurkan diri sebelum pasukan perdamaian masuk di Liberia. Pada 18 Agustus 2003, perjanjian perdamaian komprehensif antara pemerintah dan dua kelompok pemberontak utama, yaitu Lourdes dan MODEL, oleh ECOWAS menandai berakhirnya perang sipil 14 tahun. Perjanjian tersebut juga merupakan awal transisi negara Liberia menuju sebuah negara demokratis di bawah pemerintahan transisi nasional Liberia atau The National Transitional Government Liberia yang dipimpin oleh Presiden sementara George Bryan sampai pemilihan umum Liberia 2005. Sementara Charles Taylor mengasingkan diri ke Nigeria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian akibat perang sipil. Di bidang sosialnya yang pertama yaitu korban tewas selama perang Liberia mencapai 300.000 orang, di mana sebagian besar dari mereka mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Yang kedua, 44% orang dewasa di Liberia menunjukkan gejala gangguan stres pasca perang sipil yang berkepanjangan. Jadi sepanjang perang banyak perempuan yang diperkosa kemudian dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Dan gak cuma itu aja, para pihak yang bertikai juga melakukan mutilasi dan memakan bagian tubuh para musuhnya. Sadis banget. Yang ketiga, sekitar 1 juta orang kehilangan tempat tinggal 1 dari 5 penduduk di negara tersebut menjadi tunawisma. Tunawisma ibaratnya, mohon maaf ya, seperti gelandangan. Mereka tidak memiliki tempat tinggal yang stabil dan layak. Akibatnya ada ribuan warga Liberia yang melarikan diri ke negara tetangga untuk mengungsi. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Yang pertama, perekonomian negara Liberia menurun drastis. Penurunan terjadi di seluruh sektor, yaitu pada periode 1980 sampai 2003. Penduduk domestik bruto per kapita turun lebih dari 85%. Kemiskinan meningkat tajam di mana lebih dari 75% orang Liberia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, keuangan pemerintah merosot seiring dengan runtuhnya perekonomian. Antara tahun 2000 sampai 2005, total pendapatan pemerintah tahunan turun menjadi kurang lebih 85 juta US dollar per tahun. Akibatnya, belanja publik per kapita hanya sekitar 25 US dollar, merupakan yang terendah di dunia. Yang ketiga, tidak ada lagi fasilitas publik yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi sebagian besar warga Liberia itu tidak memiliki akses terhadap fasilitas air bersih atau perawatan kesehatan, di mana semua layanan medis disediakan oleh organisasi non-pemerintah internasional dan PBB. Gedung sekolah juga hancur dan hal itu berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang ada. Selain itu, Liberia tidak memiliki sistem peradilan yang berfungsi secara efektif karena sebagian besar gedung-gedung pengadilan mengalami kehancuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM akibat perang sipil Liberia.
Sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Liberia selama peperangan yaitu berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan manusia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, antara 61,4 sampai 77,4% wanita dan anak-anak perempuan di Liberia diperkosa selama perang, dan juga pembunuhan terhadap warga yang bukan merupakan bagian dari kelompok mereka. Pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di Liberia yaitu penangkapan dan penahanan terhadap warga tanpa prosedur yang jelas, pelecehan dan intimidasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para tahanan, diskriminasi ras dan etnis termasuk terhadap mereka yang orang-orang lesbi, gay, biseksual, transgender, dan intersex atau LGBT. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pelanggaran terhadap hak anak-anak yang seharusnya mendapat pendidikan yang layak, namun selama perang di Liberia berlangsung, anak-anak justru dijadikan tentara untuk ikut berperang memanggul senjata. When you launch, you will die. Le Foresto. Le Foresto. No, no, that's what Go. I want to make them the show. I told them to see fire to see. Alright? So you're gonna hold your ceasefire? I'm not getting you, please. We are holding the ceasefire. What am I saying?
Move it! Prove your talent! Every hour, watch up! Prove your talent! I see it. Oh, way down. I see it. No, get it. Fire away. Where you fire?